Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax So. Bersama saya Dua Inci sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Dan juga ada Pak Rudi Rudiawan. Baik, saya sapa dulu Bapak ini. Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Sehat. Tetap semangat. Dan juga kami kita harapkan semua ya Pak ya, kita semua dan juga kawan pajak dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Seperti itu. Baik Pak, kali ini kita bahas apa nih? Saya kemarin kepikiran ini Pak. Saya waktu mudik itu kan kalau di kampung itu masih banyak sawah ya. Lihat anak saya seneng lihat sawah, lihat ada padi, ada seperti itu kan jarang ya kalau di kota seperti itu. Nah, jadi kepikiran juga mereka kan biasanya kalau para petani itu butuh ini ya pupuk untuk menyuburkan tanaman tentunya ya, menyuburkan tanamannya seperti itu. Nah, ada atau tidak ini terkait pajak atas pupuk tersebut seperti itu Pak? Iya, kita kebetulan akan membahas tentang salah satu PMK turunan HPP. Yaitu PMK 66 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan pupuk yang bersubsidi untuk sektor pertanian. Pupuk yang bersubsidi ya Pak ya. Ini tentu kita ini kan pupuk bersubsidi. Kalau dalam pikiran saya bersubsidi kok dikenakan ya kita belum tahu apa dikenakan atau tidaknya ya. Tapi tentunya ada yang melatar belakangi dikeluarkannya PMK ini apa ini? Ya, setiap aturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak pasti ada latar belakang. Nah, kali ini adalah latar belakangnya karena ada ketentuan baru dalam Undang-Undang HPP itu tentang DPP atau bukan DPP ya, nilai lain sebagai DPP atas penyerahan pupuk tertentu, di mana diatur dalam PMK 62 ya tahun 2015 dengan adanya pengaturan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022 dan nantinya naik menjadi 12% yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 2025. Jadi juga perlu diatur ulang mengenai PPN atas pupuk bersubsidi tersebut. Baik. Nah ini Pak, biasanya kan kalau di pupuk subsidi biasanya kalau apa-apa yang disubsidi gitu suka ada HET atau harga eceran tertinggi ya seperti itu. Nah ini kalau di pupuk bersubsidi ini apakah ada bagaimana sih pengertian atau definisinya seperti itu? Baik, jadi sebelum kita nanti mulai masuk ke ranah aspek perpajakannya, kita harus tahu dulu tentang betul tadi definisinya tentang pupuk bersubsidi ya. Jadi kalau kita lihat pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian. Sedangkan tadi kata Mbak Wi, itu pengertian HET ya? HET-nya seperti itu Pak. Itu merupakan harga pupuk bersubsidi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian untuk dibeli oleh petani atau kelompok tani secara tunai dalam kemasan tertentu di penyalur lini keempat. Ya, HET ya. Jadi harus ada batasan, makanya ada harga eceran tertingginya berapa seperti itu ya Pak. Baik kan pajak, kita break dulu untuk kita lihat informasi perpajakan berikut ini. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Cowok keren itu selalu tampil maksimal. Gak pernah egois mikirin diri sendiri. Halo sayang, udah makan belum? Cowok keren itu punya prinsip untuk selalu maju, tanpa larut di masa lalu. Cowok keren itu gue, karena gue lapor pajak pakai e-filing, obat ganteng pria masa kini untuk lapor pajak. E-filing lebih awal, lebih nyaman.
Oma? Sinta, aku dengar kau belum lapor SPT tahunan? Kau sungguh terlalu. Oma, saya sudah lapor pakai e-filing. Oh, MZ, aku hilaf. Mari kita nyanyi bersama. Lapor pajak pakai e-filing aja. Filing lebih awal, lebih nyaman. Sudah punya tapi belum. Sekarang waktunya. Sudah punya tapi belum. Laporkan pajaknya. Sudah punya jangan lupa lapor pajaknya. Sudah punya pakai e-filing aja. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi Belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing Lebih awal, lebih nyaman. Baik kan pajak, kita kembali lagi di acara kami Tax Show. Show. Baik Pak, kita mulai bahas satu persatu nih tentang ini tadi PPN atas pupuk bersubsidi seperti itu ya Pak. Nah, sebenarnya yang diatur nih apa saja atau pokok-pokok pengaturan itu apa saja? Baik. Kalau lihat di sini ya, yang menjadi objeknya adalah pupuk bersubsidi, di mana untuk bagian harga yang disubsidi itu PPN-nya dibayar oleh pemerintah. Sedangkan bagian harga yang tidak disubsidi itu PPN-nya nanti dibayar oleh pembeli ketika ada penyerahan oleh produsen. Nah, DPP PPN seperti apa? Nilai lain ya, DPP-nya menggunakan nilai lain, di mana perhitungannya adalah 100 dibagi 100 plus tarif ya. Tarifnya itu kan bisa 11% atau 12%, tergantung kapan terjadinya. Pada tahun 2025 kan 12%. Dikalikan dengan pembayaran subsidi. Nilai lainnya gitu ya. Kemudian nilai lain juga didapat dari perhitungan 100 dibagi 100 plus T dikalikan HET, harga eceran tertingginya ya. Di mana T-nya adalah angka pada tarif PPN yang berlaku seperti itu. Jadi ada yang tadi kan ada yang disubsidi, ada yang tidak disubsidi tadi ya Pak ya. Nah, kemudian untuk tarif PPN-nya itu yang berlaku tanggal yang sekarang ini kan 11% berlakunya 1 April, kemudian 12% berlakunya nanti tanggal 1 Januari tahun 2025. Ya. Kemudian kapan saat pembuatan faktur pajaknya? Nah ini kapan juga? Saat pembuatan faktur pajak adalah saat pengajuan permintaan pembayaran subsidi kepada KPA gitu ya, kepada KPA-nya. Kemudian saat penyerahan pupuk bersubsidi kepada distributor atau saat pembayaran dalam hal pembayaran mendahului penyerahannya. Begitu itu sama seperti Konsep PPN. seperti biasa. Kemudian mekanisme pemungutan sekali oleh produsen. Ketentuan pajak masukannya adalah pajak masukan bagi produsen dapat dikreditkan, gitu ya. Pajak masukan bagi distributor atau pengecer tidak dapat dikreditkan. Nah, ini mencabut dari PMK 62 tahun 2015. Tadi ya, sudah sempat Bapak sebutkan di atas tadi ya. Berarti ini ketentuan pajak masukannya. Saya ulang sedikit Pak ya. Pajak masukan bagi produsen dapat dikreditkan, sementara pajak masukan bagi distributor atau pengecer tidak dapat dikreditkan. Seperti itu. Baik. Nah, ini biasanya saya dan juga kan pajak itu suka ada simulasinya nggak? Seperti apa sih biar lebih jelas ini Pak? Baik. Boleh disimulasikan Pak? Lebih enak kita lihat simulasi ya. Nanti kawan-kawan akan lihat contoh soal atau simulasinya. Yang pertama itu tentang penyerahan bagian harga yang disubsidi. Ya, kita lihat contohnya. Pada tanggal 18 Mei 2022, PT Pupuk Indonesia Persero sebagai produsen pupuk bersubsidi mengajukan permintaan pembayaran subsidi pupuk bersubsidi kepada KPA sebesar 100 juta atas penyerahan pupuk bersubsidi yang telah dilakukan selama bulan April 2022. Tarif PPN yang berlaku tentunya sudah 11%. Maka atas permintaan pembayaran subsidi tersebut terutang PPN dengan perhitungan sebagai berikut. DPP-nya tadi yang tadi rumus dari Kang Adit ya. Itu sama dengan 100 plus 111. Ya.
kalikan 100 juta dapat 90 juta sekian tuh keritingnya. Nah, sedangkan yang PP terutangnya sendiri yaitu 11 juta kali kan DPP tadi yang 90 juta sekian sehingga mendapatkan hasil 9,909 juta sekian. Ya. Gitu. Keriting tapi cantik nih. Ya, gitu. Seperti inilah contohnya untuk yang penyerahan yang tadi yang harga yang disubsidi ya. Ya, baik. Nah, itu tadi yang Bapak contohkan, yang Pak Rudi contohkan itu tadi kan yang atas bagian harga yang disubsidi ya Pak ya. Nah, ini kalau contoh simulasi untuk yang bagian harga yang tidak disubsidi bagaimana nih Pak Adi? Ya. Kalau tadi Pak Rudi mungkin sudah menjelaskan bagian yang sudah disubsidinya ya. Ya. Nah, ini saya akan menjelaskan bagian yang tidak disubsidinya. Jadi kan sebenarnya harga pupuk itu kan harusnya mahal gitu ya. Tapi kan sebagian tadi sudah dimintakan subsidi oleh pemerintah. Namun sebagian lagi tentunya harus dibebankan kepada pembeli. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang bagian yang dibebankan kepada si pembeli. Misalnya yang tidak disubsidi. Misalnya tanggal 19 April nih. Tahun 2022 PT Pupuk Indonesia itu sebagai produsen pupuk ya di Indonesia itu menyerahkan 5.000 ton pupuk urea yang bersubsidi tadi ya, kepada distributor. Ya, 5.000 ton kepada distributor. Harga eceran tertinggi HET pupuk urea yang berlaku itu sebesar 2.250, di mana harga eceran tertinggi ini merupakan harga yang sudah disubsidi. Sebenarnya kan harganya bukan ini. Bisa jadi di atas, bisa jadi lebih dari itu 2020, ya. Tapi dengan ada subsidi maka muncullah harga eceran tertinggi sebesar 2.250 per kilogram. Lalu tarif PPN-nya berapa? Tarif PPN-nya 11%. Lalu berapa PPN-nya? Nah, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN sebagai berikut. Dasar pengenaan pajaknya seperti yang tadi sempat saya singgung yaitu 100 per 111 ya karena masih berlaku 11%. Dikalikan 5.000 ton. 5.000 ton ya. Kemudian itu berarti 5 juta kilogram. Karena HET-nya 2.250 per kilogram. Dikonversi dulu ya, teman-teman. Nah, dikalikan 2.250 per kilogram. Hasilnya adalah 10,135 M. Keriting lah pokoknya. Keriting itulah ya pokoknya. Nanti bisa teman-teman hitung sendiri pakai kalkulator. Karena itu 11% pasti akan keriting. Kemudian PPN terutangnya berapa? Langsung saja 11% dikalikan 10,135 M itu sehingga hasilnya adalah 1,114 M gitu. Nah, ini adalah PPN yang harus ditanggung oleh si pembeli gitu. Tadi karena distributor karena ada pengalihan distributor ke pembeli. Pembelinya ada distributor gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah mekanisme pemungutan PPN yang bagian yang tidak ditanggung oleh pemerintah, yang tidak disubsidinya gitu ya. Jadi dalam pupuk bersubsidi itu ada bagian yang disubsidi oleh pemerintah dan juga bagian yang tidak disubsidi. Betul, seperti itu. Nah, kemudian nih Pak, pasti ada terkait PPN itu pasti kan ada faktur pajak gitu. Nah, pengisian atau tata cara pengisian faktur pajaknya seperti apa nih Pak? Baik, kita akan lihat tata cara pengisian faktur pajaknya. Untuk penyerahan pupuk bersubsidi yang bagian harganya mendapatkan subsidi dulu ya. Itu pengisian faktur pajaknya, kode transaksinya 02. Jangan lupa identitas PKP diisi nama, alamat, dan NPWP PKP produsennya. Terus pembeli BKP, JKP diisi nama, alamat, NPWP dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sebagai KPA ya. KPA. Terus nomor urut BKP atau JKP-nya diisi nomor urut pupuk bersubsidi yang diserahkannya, nomor berapa. Terus harga jual diisi dengan nilai subsidi sebagai dasar pengenaan pajak yang diisi dengan nilai lain ya. Terus pengisian kolom yang lain mengikuti ketentuan yang berlaku. Baik, tadi berarti kode fakturnya 02 pemungut ya Pak ya. Baik kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak Pak Adit dan Pak Rudi. Barangkali ada closing statement Pak, silakan. Ya kawan pajak semua, diharapkan dengan adanya podcast ini kawan pajak bisa lebih mengetahui gitu ya, lebih mengenal mengenai PMK 66 tahun 2022 khususnya terkait transaksi penyerahan pupuk bersubsidi ya, bagaimana PPN-nya seperti apa begitu ya, dan
PMK 66 ini berlaku sejak tanggal 1 April tahun 2022 serombongan dengan PMK yang lainnya, dan sekaligus juga mencabut PMK 62 tahun 2015 begitu ya. Nah, jadi diharapkan kawan pajak bisa mendapatkan pencerahan baru seperti itu ya. Dari Pak Rudi ada? Cukup. Baik. Baik kawan pajak, terima kasih banyak atas kebersamaan kawan pajak semua dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Baik kawan pajak, selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Tax So. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.